Aturan baru Permendagri, penulisan nama dilarang disingkat di kartu keluarga hingga di eKTP. Dan gelar pendidikan hingga keagamaan kini boleh ditulis di KTP. Seperti apa ulasannya? Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kembali bersama Mimin Freddy, ada aturan baru dari Permendagri, nama dilarang disingkat di KK, maksudnya penulisannya, hingga penulisannya di eKTP guys. Menteri Dalam Negeri, Mendagri Bapak Tito Karnavian menekan aturan baru mengenai pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Aturan itu melarang nama disingkat pada dokumen kependudukan seperti kartu keluarga hingga di eKTP. Aturan itu tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 ini tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Aturan terdiri dari 9 pasal ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2022 yang lalu dan telah diundangkan pada tanggal 21 April 2022 ini oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Beni Arianto. Pada pasal 2 disebutkan bila pencatatan nama itu harus dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lantas, apa yang dimaksud dokumen kependudukan? Jadi di pasal 3 tersebut menjelaskan sebagai berikut: dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil. Pencatatan nama itu dilakukan oleh Disduk Capil Kabupaten atau Kota, UPT Disduk Capil Kabupaten atau Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia. Ada syarat tertentu dalam pencatatan nama termasuk larangan menyingkat nama. Pasal 4 ayat 2, pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memenuhi persyaratan mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. Jumlah huruf paling banyak 60 guys, huruf termasuk spasi, dan jumlah kata paling sedikit 2 kata. Pasal 5-nya disitu ditulis di ayat 1, tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan meliputi: A. Menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. B. Nama marga, family, atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan. Dan di C-nya, gelar pendidikan adat keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat. Di pasal 2-nya, nama marga, family, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan satu kesatuan dengan nama. Dan di pasal 3, tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang. Dilarang itu yang A-nya disingkat kecuali tidak diartikan lain, yang B-nya menggunakan angka dan tanda baca, dan yang C-nya mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Jadi dilarang ya, di akta pencatatan sipil tersebut dilarang menulis gelar pendidikan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Seperti itu penekanannya. Ada pula aturan di mana warga dapat mengubah nama atau membetulkan nama, namun untuk perubahan nama itu haruslah melalui proses penetapan pengadilan negeri. Jadi ini diulangin, di garis bawahi di sini sama Mimin, bahwa jika Anda ingin merubah nama Anda atau menambahkan mungkin, itu tidak serta-merta di kantor Disduk Capil ya, tapi harus keputusan pengadilan. Karena di pasal 4 ayat 3 dan 4, di sana di pasal 3-nya ditulis bahwa dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, di pasal 4-nya pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen. Jadi kalau ada salah penulisan nama atau huruf, atau satu huruf aja ya, atau titik atau pemenggalan, itu harus keputusan pengadilan. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Bagaimana komentar Anda? Silakan tulis di kolom komentar.
Jika mungkin ada sesuatu yang ingin diobrolkan bersama yang lain agar kita semuanya makin banyak masukan dan pengetahuan. Dan jangan lupa dibagikan agar makin banyak yang mengetahuinya. Dan juga aktifkan tombol loncengnya. Dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. See you.